Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman 1MA08. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, jumpa lagi dengan mata kuliah Hubungan Masyarakat dengan materi media publikasi di pertemuan ke-7. Alhamdulillah di masa pandemi saat ini kita masih bisa menyelenggarakan perkuliahan secara aktif gitu ya, kalian bisa join Zoom dengan kondisi sehat. Nah, seperti yang biasa saya sampaikan bahwa setiap mata kuliah itu punya capaian-capaian yang wajib kalian ketahui. Kita lihat capaian prodi ilmu komunikasi terkait mata kuliah hubungan masyarakat itu apa saja. Pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian secara mandiri. Yang ketiga, mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan konvensional dan saluran digital yang bermanfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial yang berlaku. Kemudian, ada konsep teoritis berbagai media terkait saluran komunikasi, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media internet. Nah, ini adalah 4 kategori capaian prodi ilmu komunikasi terkait mata kuliah hubungan masyarakat. Lalu, capaian mata kuliahnya seperti apa? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan kegiatan PR atau humas itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami posisi PR atau humas di dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami berbagai praktik fungsi humas maupun PR di organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses manajemen PR dan konsep PR di industri di Indonesia. Nah, itu capaian-capaian yang selalu harus kalian ingat gitu ya, karena setiap mata kuliah punya tujuannya dan harus punya keluarannya nanti seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Oke, metode pembelajaran ya sudah pertemuan ke-7 tentu kalian sudah hafal gitu ya. Ada sinkronus, kita melalui Zoom maupun Gmeet. Dan metodenya bisa ceramah, bisa diskusi. Kemudian asinkronus, ya kalian mengerjakan tugas melalui fiklas.gugnadharma.ac.id. Kemudian biasa kita menggunakan kuis yang lain di platform Kahoot. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu terkait media publikasi. Apa itu media publikasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita simak baik-baik ya materi hari ini. Media publikasi itu apa sih? Pasti juga kalian udah familiar gitu kan ya. Media yang sering kita temui sehari-hari dan media yang kita konsumsi untuk mendapatkan informasi tentunya. Nah, sini bisa kalian lihat pemilihan media publikasi. Pemilihan media massa yang sesuai dengan sasaran publik sangat penting dalam tahap-tahap persiapan dan penyebaran siaran berita. Hal tersebut karena setiap media massa memiliki kelompok publiknya sendiri dan karakter berita yang berbeda-beda. Lagi-lagi tujuan humas adalah menjalin hubungan ya, menjalin hubungan antara organisasi maupun dengan masyarakat. Nah, bagaimana informasi yang ada di perusahaan itu bisa sampai kepada masyarakat? Tentunya sesuai dengan publiknya. Media yang dipilih harus sesuai dengan target publiknya. Nah, bisa teman-teman lihat media publikasi yang tertera dalam slide. Ada koran, ada internet, ada media sosial, ada radio, ada majalah, ada televisi. Kalau kalian bisa menggolongkan, ada media cetak, ada media elektronik, ada media internet. Nah, kalau media cetak, ya tentu sudah tidak asing lagi juga gitu ya. Sasarannya siapa sih kira-kira kalau publiknya media cetak terkait koran, majalah? Siapa coba?
Ya, biasanya para orang tua gitu ya, pebisnis, biasanya mereka masih menggunakan media konvensional, media cetak. Kemudian ada radio, televisi. Kira-kira siapa sih publiknya sasarannya? Yang kayak eh, apa yang usia-usia muda gitu kan lebih tertarik sama yang media-media zaman sekarang, televisi, gadget gitu, bu, smartphone gitu. Oke, baik. Terima kasih Yasmin. Ya, bisa kalangan usia 30 atau dari range 20 sampai 30. Mereka masih menggunakan radio dan televisi. Tapi range teenagers atau belasan ya, terus generasi kalian, generasi Z pasti beralihnya medianya adalah media internet gitu kan ya. Kalian bangun tidur tidak pernah bisa lepas dari handphone, entah itu untuk membuka chatting, entah itu untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu punya publiknya. Dan Indonesia belum bisa meninggalkan salah satunya gitu karena masih ada orang-orang yang menggunakan media tersebut ya. Walaupun orang bilang koran akan gulung tikar, televisi akan gulung tikar, radio akan gulung tikar. Tapi nyatanya sampai saat ini masih ada penggunanya. Selama media tersebut masih ada publiknya, berarti media tersebut akan terus bertahan. Beda kalau di Amerika gitu ya, teknologinya cepat dan SDM-nya juga cepat. Selain media tersebut, Humas pun menggunakan leaflet, brosur, kalender, stiker, poster, banner, baliho, dan lain-lain. Lebihan dari media ini adalah Humas dapat mencetak sendiri dan menyampaikan langsung kepada publiknya. Kekurangannya adalah biaya mahal dan publik yang diraih juga terbatas. Ya, apalagi generasi Z nih, biasanya kalau ada yang sebar leaflet, pamflet, bakalan diambil nggak? Kira-kira? Mungkin sebagian ada yang tertarik, tapi sebagian besarnya mungkin kayak udah nggak tertarik, nggak butuh gitu, Bu. Oke, kira-kira lebih banyak yang mana? Kalau saya lihat ya, fenomenanya itu ketika ada yang menyebar leaflet, brosur itu cenderung diabaikan gitu ya. Banyak yang nyelengos aja gitu ya, seperti itu. Lagi-lagi tergantung kebutuhan informasi. Ya, betul tadi yang Yasmin katakan bahwa sebagian mungkin ada yang mau melirik, sebagian ada yang nggak penting, menganggap itu tidak penting. Tapi sebagai seorang humas tetap harus memperhatikan ya media publikasi mana sih yang efektif untuk menyampaikan informasinya. Sasarannya siapa gitu, publiknya siapa dan seterusnya. Pemilihan media publikasi. Apabila suatu perusahaan hanya mendistribusikannya secara lokal, cukup memilih media yang bersifat lokal, yaitu media yang hanya dijangkau masyarakat di daerah tertentu. Ya tadi leaflet, brosur gitu kan ya, atau lewat saluran televisi, media lokal dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang humas harus benar-benar bisa memprediksi, bisa membaca situasi publiknya siapa, tujuannya apa, ya. Lalu nanti hasil yang ingin diharapkan seperti apa, ya, sesuai dengan publik sasarannya. Apabila suatu perusahaan hendak memasarkan produknya yang diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, perusahaan tersebut harus memilih media publikasi yang pangsa pasarnya adalah masyarakat kalangan menengah bawah. Ya, kan nggak mungkin menyebarkan informasi melalui internet, padahal sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah yang belum tentu membeli kuota itu cukup atau belum tentu di daerahnya itu ada jaringan internetnya. Tadi publiknya ya, pemilihan media publikasi pertama publiknya, yang kedua pangsa pasar dari medianya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis publisitas. Pertama adalah berita. Ya, jenis berita yang paling sering digunakan adalah berita tentang kepentingan daerah atau nasional yang disiapkan dan disebarkan pada media-media berita. Ada dua kategori publisitas berita, yakni publisitas berita spontan dan publisitas berita terencana. Siaran berita harus disiapkan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Pilihan waktu tayang di televisi ataupun radio sangat saat jam prime time.
gitu ya. Jadi betul-betul harus dikondisikan siapa publiknya, siapa sasarannya, jamnya harus seperti apa gitu ya. Kemudian tadi ada kategori publisitas berita, ada yang spontan, ada yang memang terencana. Kalau spontan berarti liputan live gitu kan ya, terkait mudik biasanya seperti itu. Kemudian penyelenggaraan apa, event apa itu biasanya spontan ya, langsung di TKP. Tapi kalau yang terencana ada rekamannya, biasanya dikasih dulu rundown-nya seperti apa, pertanyaannya seperti apa gitu kan, nanti akan dipublikasikan. Nah, ini penjelasan jenis publisitas berita yang tadi spontan, kemudian ada yang terencana, detailnya. Yang spontan, peristiwa yang tidak direncanakan seperti berencana alam, ya, liputan mudik misalkan tadi. Kemudian yang kedua, publisitas berita terencana yang berasal dari perkembangan peristiwa yang mungkin bernilai berita dan menyangkut kepentingan umum. Nah, ini bisa kalian lihat contoh publisitas berita. Ya, ingat kategori berita berarti punya 5W1H, ada sesuatu yang memang harus disampaikan dan masyarakat harus tahu. Rayakan ulang tahun ke-5. Ipra Humas meluncurkan buku berjudul bla bla bla. Ya, seperti itu. Ini contoh publisitas berita. Kira-kira masuknya berita terencana atau berita spontan? Terencana deh, Bu. Oke, good. Ini adalah terencana. Ya. Oke. Tadi yang pertama adalah berita. Yang kedua adalah artikel business feature. Biasa disebut kisah pers perniagaan. Namanya juga bisnis gitu ya. Artikel ini merupakan jenis publisitas penting yang dipublikasikan oleh media yang bergerak di bidang teknik, perniagaan, dan bisnis. Mengidentifikasi masalah-masalah umum pada suatu industri dan menjelaskan cara pemecahannya dengan mengemukakan keuntungan-keuntungan dari penggunaan produknya. Ya, artikel business feature. Kedepannya mau seperti apa sih? Gitu kan ya. Berarti ada harapan orang tersebut bisa membeli produk atau tertarik dengan produknya. Nah, ini contohnya artikel business feature, trik beli helm full face. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah artikel feature pelayanan. Disebut juga publisitas pelayanan yang ditulis untuk memberikan informasi dan saran kepada halayak mengenai tata ruang, busana, kesehatan, makanan, dan sebagainya. Yang keempat, publisitas finansial. Para penanam modal cenderung akan menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada perusahaan yang dipandang penting, sehingga sebuah media memberi ruangan yang bernilai. Siaran media finansial menampilkan deklarasi, laporan tahunan dan triwulan, pertemuan tahunan, pengembangan penelitian, dan informasi finansial lainnya. Ya, ini para investor, para pemegang saham butuh informasi terkait saham gitu kan ya, modal dan lain sebagainya tadi terkait di laporan tahunan seperti itu. Oke, yang kelima adalah publisitas produk. Feature menggunakan produk yang bernilai berita dengan tujuan memberi informasi kepada konsumen tentang suatu produk sehingga memungkinkan konsumen untuk memilih secara teliti terhadap produk sejenis dengan berbagai merek di pasaran. Publisitas produk berisi menerangkan keadaan, komposisi pemakaian dan aplikasi dari produk tertentu, membantu para pembeli membina etikat baik dan memperoleh loyalitas dari konsumen. Nah, ini goals akhir dari publisitas produk adalah loyalitas dari konsumen. Kalau baru sekali gitu kan ya, baru tahu produknya, belum bisa disebut dengan loyal. Tapi kalau udah loyal, mau ganti kemasan, mau isinya berkurang, tapi menurut dia itu bermanfaat gitu kan ya, kemudian menurut pemakai itu memang worth it untuk dibeli gitu kan ya, mereka akan tetap setia. Mau semahal apapun gitu ya, mereka akan tetap setia dengan produk tersebut. Yang keenam, publisitas bergambar. Terdapat gambar yang bernilai berita, tidak konvensional. Foto yang original bagi surat kabar dan majalah. Dalam televisi sebagai media visual memerlukan foto, gambar, cuplikan film, dan lain sebagainya. Ya bayangkan kalau di televisi hanya tulisan saja gitu kan ya, ya orang jadi tidak tertarik karena televisi kan media publikasi yang sifatnya audio dan visual. Lalu ada bahan latar belakang editorial atau bisa disebut dengan behind the scene.
Ya, contohnya adalah garis besar biografi para eksekutif yang penting dipersiapkan dan distribusikan kepada pers dalam hubungannya dengan pengangkatan, kenaikan pangkat, kematian, dan pensiun. Yang kedelapan, publisitas darurat terkait kecelakaan dan bencana industri yang serius menimbulkan hubungan media yang penting serta masalah-masalah publisitas. Penanganan publisitas darurat yang sesuai oleh staf humas akan diingat terus oleh media, bahkan lama setelah keadaan darurat itu sendiri terlupakan. Ya, jadi kita akan terus mengingat. Baik, sekarang kita masuk membina hubungan dengan pers. Kalau tadi sudah kita bahas media publikasi, ya, di mana kita harus tahu siapa publiknya, ya, seorang pihak harus tahu siapa publiknya, kemudian tujuannya, ya, lalu bentuk hubungannya seperti apa. Ya, kalau tadi media itu siapa sasarannya. Sekarang gimana caranya supaya berita yang diinformasikan ini bisa bernilai positif untuk perusahaan. Secara kita sedang belajar menjadi seorang humas. Nah, di sini ada membina hubungan dengan pers atau wartawan ya, suatu kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran semaksimal mungkin, sedangkan informasi yang disebarkan melalui humas adalah untuk menciptakan pengenalan dan pengertian. Hubungan yang baik ya harus terjalin dengan atau diawali dengan pengenalan tentunya. Ya, tentu teman-teman juga kalau mau menjalin hubungan, mau kenal lebih dekat gitu kan ya pasti diawali dengan perkenalan. Pun sama, sebagai seorang humas kita harus tahu media dengan persnya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik supaya terjalin hubungan yang positif. Setelah pengenalan ada pengertian apa yang diharapkan oleh media, apa yang diharapkan oleh humas selaku perwakilan dari perusahaan. Itu harus juga tersampaikan dengan baik. Kuncinya adalah komunikasi. Ya, ini menurut Frank Jeffkens, suatu kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran semaksimal mungkin dengan tujuan mendapatkan image yang positif. Oke, dalam membina hubungan kita punya prinsip sebagai seorang humas. Pertama, mutlak adanya kejujuran dan keterusterangan. Ya, kita sebagai seorang humas tidak boleh memberikan informasi yang fiktif, ya, informasi yang mengada-ada, informasi yang bisa meresahkan, misalkan, ya, harus ada transparan, harus jujur. Jujur di sini harus bisa saling menguntungkan, baik dari sisi media maupun dari sisi perusahaan. Ya, supaya apa? Tadi tercipta saling pengertian. Ya, kan sekarang banyak nih media-media yang menyebarkan misalkan berita hoax atau banyak yang menyadur dari portal lain misalkan terkait internet gitu ya, tapi tidak wawancara langsung oleh humasnya. Akhirnya menjadi berita yang simpang siur. Nah, itu berarti belum tercipta atau belum membina hubungan dengan pers dengan baik. Ya, mutlak adanya kejujuran dan keterusterangan. Yang kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pers. Lagi-lagi, fungsi pers ya sebagai wadah untuk memberikan informasi, kita harus memberikan pelayanan yang baik gitu ya, supaya mereka bisa memberikan informasi yang positif. Ya, tugas pers itu untuk mencari berita. Dan kita sebagai humas membutuhkan pers untuk memberitakan perusahaan kita. Supaya lagi-lagi image positif perusahaan bisa sampai kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak meminta secara paksa kepada pers untuk publikasi. Ya,
Jadi kalau yang namanya sudah pengertian, tahu schedule-nya, gitu ya, tahu waktu yang tepat. Tidak boleh, oh karena sudah kenal, gitu ya, seenaknya aja, oh bikin janji jam sekian, gitu ya. Padahal tidak boleh seperti itu. Tetap harus ada apa namanya norma, gitu kan ya. Tidak meminta secara paksa. Tidak boleh mengintimidasi. Tidak boleh mengintervensi berita yang akan di tampilkan gitu ya. Harus memang kita sebagai humas menyampaikan informasi yang betul-betul akurat, betul-betul akhirnya berdampak positif bagi perusahaan. Yang keempat, selalu update setiap daftar nama reporter, tugas liputannya, alamatnya, telepon redaksi, dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa kita mengenal dengan baik, kita ingin membangun hubungan dengan baik ya dengan pers tersebut. Bayangkan kalau misalkan kalian kenalan, terus kalian tuh lupa ya namanya. Berarti belum ada niatan untuk menjalin kedekatan atau membangun hubungan ya. Adanya simbiosis misalkan seperti itu. Nah, kalau kita mengupdate terus ingat daftar nama reporternya, itu memberikan kesan bahwa kita betul-betul ingin menjalin hubungan dengan pers dengan baik. Ya. Lalu yang kelima, tidak terlalu membanjiri berbagai publisitas di media massa yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. Jangan terlalu banyak informasi, jangan terlalu apa namanya? Tidak ada tujuan, ya banyak banget yang disampaikan tapi nggak punya tujuan. Untuk apa publikasi itu dilakukan? Ya, untuk apa informasi ini disampaikan melalui pers? Lagi-lagi, sebagai seorang humas, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi betul-betul memanage, ya, betul-betul mengatur apa yang harus disampaikan kepada publiknya, apa yang menjadi tujuan dari perusahaannya, apa yang akan ingin didapatkan ya dari informasi yang disampaikan melalui media. Yang keenam, tidak menutup saluran informasi ya supaya ada hubungan timbal balik gitu. Ketika butuh konfirmasi ya, humas bisa merespon dengan cepat. Karena media itu informasinya mengalir begitu cepat gitu kan ya. Jadi betul-betul harus komunikasi yang terbuka ya, tidak menutup saluran informasi, tidak boleh komunikasi satu arah saja karena tadi prinsip yang ketiga tidak meminta secara paksa kepada pers untuk publikasi. Ya, dan apa namanya berlanjut dengan prinsip yang kedua memberikan pelayanan kepada pers sebaik-baiknya. Nah, keenam prinsip ini sebagai seorang humas harus tahu gitu kan ya. Harus tahu bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pers. Jadi pekerjaan humas itu banyak. Bukan hanya memberikan informasi, tapi juga bagaimana menjalin hubungan dengan pers. Nah, nanti kalau masuk ke dalam materi media relation, ini akan relate, akan berkesinambungan gitu ya materi ini. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang apa namanya punya keinginan untuk menjadi seorang humas, ya tidak hanya sekedar komunikasi, tapi juga wawasannya harus luas, harus pandai membaca situasi dan kondisi. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, kiat membina hubungan dengan pers. Kalau tadi tuh prinsip, yang namanya prinsip nggak boleh diganggu-gugat, ya harus diikuti aturannya supaya terjalin hubungan yang baik, saling pengertian. Sebelum adanya saling pengertian berarti harus saling kenal. Tadi saling kenal diawali dengan prinsip yang keenam, ya mengupdate daftar reporter. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke kiat. Setelah prinsip ke kiat. Kiat yang pertama adalah pers berfungsi untuk memberikan informasi, ya, mendidikan, menghibur dan kontrol sosial. Ya. Jadi ketika kita memberikan informasi, ya,
isi dari apa yang kita sampaikan, pesan yang ingin disampaikan, itu bentuknya bisa informasi, bisa mendidik, bisa menghibur, dan kontrol sosial. Tergantung tujuannya apa. Dimensi humas akan bertolak belakang dengan fungsi pers karena publikasi terkait humas bersifat positif. Ya, dimensi humas akan bertolak belakang dengan fungsi pers karena publikasi terkait humas bersifat positif. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Tadi prinsipnya harus ada keterus-terangan, kejujuran. Ya. Nah, ini dimensi ini akan bertolak belakang dengan fungsi pers. Ya. Jadi kalau misalkan humas banyak memberikan informasi yang sifatnya hoax gitu ya, hanya untuk mendapatkan citra positif, ya pers pun akan bekerja sesuai dengan fungsinya gitu ya. Masyarakat tuh harus tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa gitu. Wartawan akan terus mencari tahu ketika terjadi sesuatu ya, akan mencari apa namanya ya, kredibilitas sumber yang lainnya gitu kan ya untuk memvalidasi apa yang disampaikan. Fungsi humas dalam upaya menyebarkan pesan, informasi, publikasi, hingga mengeluarkan berita-berita yang dapat bekerja sama dengan pers menggunakan formula menghindari publisitas dan berita negatif. Ya, jadi banyak akhirnya ketika ada pemberitaan yang tidak baik, ya, atau yang sekiranya bisa merusak citra. Nah, seorang humas itu biasanya akan melihat dampaknya. Kalau saya berbicara seperti ini, dampaknya seperti apa? Ya, nah, itu juga melalui rapat sebelumnya. Jadi betul-betul harus matang perencanaannya. Makanya tadi dimensi humas akan bertolak belakang. Wartawan akan terus mencari atau pers akan terus mencari informasi atau berita terkait perusahaan tertentu. Ya karena memang tugas pers adalah menyebarkan pesan, memberikan informasi, publikasi gitu ya yang sifatnya mau positif mau negatif gitu ya karena memang itu tugas dari pers itu sendiri. Nah, humas berusaha untuk menutupi atau berusaha untuk bagaimana citra tersebut, citra perusahaannya tetap baik di masyarakat. Humas dapat memilah berita yang boleh diketahui publik dan tidak atau bahkan tertutup untuk pers. Ya, balik lagi kepada fungsi humasnya itu sendiri ya supaya hubungan dengan pers itu baik. Tadi ada prinsip, kemudian ada kiat. Bentuk-bentuk hubungan ya, bentuk-bentuk hubungan pers bisa dibaca. Pertama ada kontak pribadi, yang kedua pelayanan informasi atau berita, yang ketiga mengantisipasi kemungkinan hal darurat. Ya. Kontak pribadi seperti apa hubungannya? Keberhasilan pelaksanaan hubungan media dan pers tergantung apa dan bagaimana kontak pribadi antara kedua belah pihak dijalani melalui hubungan informal seperti adanya kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati serta kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan dan publikasi yang positif. Yang kedua, pelayanan informasi atau berita. Pelayanan yang sebaik-baiknya diberikan oleh pihak humas kepada pihak pers dalam bentuk pemberian informasi, publikasi, dan berita baik tertulis, tercetak, maupun terekam. Kemudian ada antisipasi. Untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan yang mendadak dari pihak pers seperti wawancara, konfirmasi, maka humas selalu melayani dan menjaga hubungan yang baik gitu ya bagi narasumber. Hubungan pejabat dengan media dan pers dapat berbentuk hubungan fungsional maupun pendekatan personal. Menurut Frank Jeffkins, bentuk-bentuk hubungan pers seperti penjelasan di atas. Nah, ini menurut Frank Jeffkins ya, bentuk hubungan pers. Oke, sampai di sini selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Untuk penjelasannya sih udah cukup lengkap, Bu. Cuma saya mau nanya, kalau misalkan kan media cetak itu masih terus ada gitu. Nah, Ya. Kira-kira untuk yang media cetaknya ini apakah masih suka dibaca sama yang
kayak pemuda-pemuda gitu, apa kebanyakan tuh yang seperti yang orang tua atau yang yang orang tua gitu, Bu? Oke. Ya, selama media itu masih ada yang membaca, berarti media itu ada. Nah, kalau misalkan tadi, kalau orang tua bisa jadi mereka masih baca gitu, karena ya apa namanya, mungkin masih ada yang gaptek, mungkin juga masih ada yang belum punya handphone misalkan. Ya mereka mencari informasi dengan media konvensional atau media cetak seperti itu gitu. Jadi selama media itu masih ada penggunanya, maka media itu akan terus tetap ada. Tapi kalau tidak ada publiknya, ya bagaimana mereka mendapatkan omsetnya gitu kan ya? Bagaimana mereka bisa menutupi biaya operasionalnya kalau tidak ada yang mau menggunakan jasa tersebut gitu. Yasmin. Ya, baik Bu, terima kasih. Udah cukup jelas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.